Kesabaran Pecco Bagnaia ke Ducati sudah mulai tipis. Kalau Marc Marquez begini terus, gelar juara dunia 2025 bisa dibungkus di Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wuryono, Mbak MotoGP, dan kita akan langsung gas untuk ngomongin apa yang terjadi di race Austrian GP 2025. Tapi sebelumnya kita harus bahas dulu apa yang dikatakan Michelin tentang bannya Pecco Bagnaia. Karena di episode yang sebelumnya aku udah cerita bahwa Pecco Bagnaia ini bilang bahwa gue gak tahu apa yang terjadi dan gue pengen ada penjelasan dari Michelin. Kenapa dia waktu start di sprint itu bisa spinning. Ini udah gue jelasin di episode yang ini, jadi kalau kalian belum nonton silakan ditonton abis lihat episode yang ini, oke? Nah, menurut Michelin, jadi memang informasinya ban yang dipakai sama Pecco itu tidak ada anomali, tidak ada defect, jadi semuanya itu normal-normal aja. Diproduksi 2 bulan yang lalu sama dengan ban yang dipakai sama semua rider yang ada di grid. Kemudian diukur temperaturnya tidak ada yang berbeda juga. Gripnya juga aman-aman aja. Jadi apa yang menyebabkan kemarin Pecco waktu di sprint bisa slide kayak gitu, termasuk juga Fermin Aldeguer, itu masih menjadi rahasia. Dan sebetulnya kalau tadi di awal gue sempat bilang bahwa Pecco udah mulai habis kesabarannya sama Ducati karena dia bilang gini, gue tuh udah melakukan apa yang diminta sama Ducati. Tapi kenapa hasilnya mentok begini-begini aja. Dan memang sebetulnya kalau kita melihat hasil dari race kemarin, di mana Pecco hari Jumat sampai dengan sesi qualifying itu udah bagus banget. Sprint ya udahlah, anggap aja dia sial. Tapi waktu di race dia start di P3, startnya juga cukup bagus, tapi lama-lama dia itu kayak emang gak bisa berbuat banyak. Apalagi kemarin sempat kalian lihat juga waktu dia di overtake sama Pedro Acosta. Ketika ditanya sama teman-teman media di sana, apa responnya? Apakah Acosta ini terlalu agresif atau mungkin terlalu di luar sesuatu yang wajar? Dia bilang enggak lah, itu wajar banget. Acosta melakukan hal yang wajar karena kan Pecco tuh sampai sempat keluar dari line gitu. Tapi Pecco bilang bahwa inilah yang terjadi kalau memang lo adalah rider yang lelet, rider yang lambat di lintasan. Jadi ya pasti akan terjadi hal seperti ini. Tapi Acosta sama sekali gak salah. Jadi Pecco Bagnaia bilang, gue tahu gue kayaknya gak akan bisa menang lagi sekarang, terutama di musim ini. Tapi karena gue sudah melakukan apa yang diinginkan Ducati, sekarang gue minta penjelasan dari Ducati. Dan kelihatan kemarin waktu interview dengan salah satu media Spanyol, Dazn, jadi dia bilang, ini gue udah gak ngerti lagi mesti ngapain karena apapun yang gue lakukan mentoknya tetap di situ-situ aja. Nah sementara Gigi Dall'Igna juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ya memang semua race yang dilewati ini sekarang terutama buat Pecco ini adalah wasted opportunity. Jadi kesempatan yang disia-siakan. Ya tapi begitulah sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya jadi masalahnya Pecco, Marquez yang terlalu jago atau sebenarnya memang level GP25-nya yang harusnya dipertanyakan. Nah, ini akan gue bahas di konten khusus untuk membersnya Pedok Talk. Oke, kalau pengen ikutan ngobrol di situ silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Nyambung sedikit tentang Pecco Bagnaia dengan ban Michelin tadi. Jadi sebetulnya memang sulit untuk menyalahkan bannya. Karena apa? Karena Fermin Aldeguer juga mengalami hal yang sama waktu sprint kemarin, tapi dia bisa melakukan recovery dengan lebih baik dan bisa finish di P6 gitu. Padahal hampir sama gitu masalahnya yang dihadapi sama Pecco Bagnaia. Makanya memang dunianya Pecco Bagnaia sekarang lagi gonjang-ganjing banget gitu. Nah kemudian apa yang terjadi antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez yang papasan di pit lane sesaat sebelum sprint dimulai. Ternyata Marquez bilang bahwa gue tuh gak lihat karena gue emang lagi fokus banget mau race sprint. Itu katanya Marc Marquez. Kalau Valentino Rossi kayaknya gak nanya deh sama dia mau nyapa atau enggak. Tapi sudahlah, biarkan ini menjadi misteri dan buat kita jadi tontonan aja ya kan. Tapi di sini yang harus diapresiasi adalah komitmen Valentino Rossi. Jadi gue inget banget waktu tim launch Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Jakarta, banyak yang bertanya-tanya kapan Rossi akan hadir lagi di race 2025. Kemudian Uchiyo waktu itu juga bilang langsung ke gue bahwa memang mulai tahun 2025 ini Valentino Rossi akan mengurangi kegiatan balap mobilnya untuk bisa fokus memberikan support untuk timnya. Ya iyalah, waktu itu gue juga nanya kan, ini kan timnya dia, kenapa dia jarang banget ada di track, kenapa dia tidak hadir sebagai team owner? Harusnya kan dia ya kayak mungkin nggak kayak Paolo Campinotti sih gitu ya, tim ownernya Pramac, tapi paling tidak harusnya lebih banyak dan memang sesuai janjinya katanya paling tidak
dia harusnya akan hadir di musim 2025 ini di 6 race. Jadi kita tunggu ya, udah 6 race atau belum nih? Silahkan dihitung. Nah sekarang kita langsung masuk ke analisa race Austrian GP 2025. Kalau ngomongin race-nya, kayaknya semua orang udah bisa memperkirakan bahwa Marc Marquez akhirnya bisa pecah telur di Red Bull Ring. Ingat kemarin gue bilang apa? Red Bull Ring ini adalah salah satu dari 4 sirkuit yang ada di kalender 2025 ini yang mana Marc Marquez belum pernah menang. Dan akhirnya di GP yang ke-1000 ini, Marc Marquez menjadi pemenangnya dan memecahkan puasa kemenangannya di Red Bull Ring. Dan ini adalah 6 kemenangan berturut-turut dan Marc Marquez menjadi rider satu-satunya nggak ya? Pokoknya dia pernah menang 6 kali berturut-turut dengan Honda dan kali ini dia melakukannya dengan Ducati. 6 kali kemenangan berturut-turut. Jadi lagi-lagi sesuai dengan prediksi BMKG, Marc Marquez mendominasi di race kali ini. Di Balaton Park minggu depan, secara ini anti-clockwise dan juga stop and go, kayaknya sih bisa dia lagi. Tapi nanti ya kita ngomongin prediksinya. Nah ini adalah podiumnya teman-teman. Jadi yang di P1 adalah Marc Marquez, di P2-nya Fermin Aldeguer, dan di P3-nya Marco Bezzecchi. Dan sekarang kita ngomongin Marco Bezzecchi dulu, karena sebetulnya kemarin itu dia tampil cukup baik, leading kurang lebih selama 18-19 lap gitu, sampai akhirnya Marc Marquez melakukan overtake yang akhirnya membuat dia bisa memenangkan Austrian GP 2025. Tapi untuk karakteristik Aprilia RSGP yang memang kurang cocok sebetulnya dengan sirkuit stop and go, gue bisa bilang bahwa Aprilia ini mulai memang menunjukkan improvement dan kelihatan banget. Mulai bisa dibilang motor yang all-rounder, jadi kayak Ducati gitu ya. Meskipun masih jauh sama Ducati, tapi bukan hanya bagus di sirkuit yang fast flowing, tapi ini sudah menunjukkan competitiveness di sirkuit yang stop and go. Karena gini, yang menariknya adalah Massimo Rivola tuh agak kaget juga waktu Marco Bezzecchi bisa di pole position. Itu aja sebetulnya udah mengagetkan. Kemudian Rivola juga bilang ke Bezzecchi bahwa lu gak usah ngarep terlalu banyak karena rekor kita sebetulnya di sini, di Red Bull Ring itu selalu jelek. Udah bertahun-tahun tuh jelek. Jadi lakukan apa yang lo bisa aja. Nah kemudian Bezzecchi tuh mikir ya, udahlah P3 itu lebih baik daripada gue glosor di track dan gak dapetin apa-apa. Dan ngelawannya lawan Marc Marquez. Dan Bezzecchi juga bilang bahwa kemarin dia itu melakukan sedikit kesalahan. Meskipun secara spesifik dia gak bilang salahnya apa, sempat dia bilang juga katanya ada masalah di motornya. Lagi-lagi dia juga tidak spesifik. Dan kedengeran katanya sih dia itu sebenarnya salah gear di satu sektor di Red Bull Ring kemarin. Tapi itulah yang akhirnya menimbulkan momentum di mana akhirnya Marc Marquez tuh bisa mendekat dan overtake akhirnya. Nah tapi ya ini cukup baik sih hasilnya karena tinggal kita lihat apakah benar-benar Aprilia ini bisa improve di sirkuit-sirkuit yang stop and go. Minggu depan di Balaton Park juga bisa jadi ujian untuk Aprilia RSGP. Ngomongin Marc Marquez udah, ngomongin Marco Bezzecchi udah, yang di P2. Nah ini sengaja gue simpen sekarang untuk ngomongin Fermin Aldeguer karena si rider of the race ini memang luar biasa banget. Jadi hari Sabtu kita udah lihat betapa dia bisa melakukan recovery padahal dia mengalami masalah yang sama dengan Pecco Bagnaia. Dan memang kalau gue lihat dari hari Sabtu dan juga hari Minggu, jadi Fermin Aldeguer ini kuat banget di second half of the race. Jadi di paruh kedua paruh kedua race. Jadi dia itu kuat banget di situ dan di situ kelihatan memang cara dia memanage tingkat keausan bannya itu luar biasa untuk seorang rookie loh ya. Jadi memang akhirnya kelihatan apa alasannya Ducati Corse mengkontrak Fermin Aldeguer dengan durasi yang cukup panjang. Nah jadi kemarin itu sempat gue dengar juga dari Frankie Carchedi. Apa sih yang dilakukan sama Fermin Aldeguer bisa jadi kompetitif banget. Yang disiapkan untuk Red Bull Ring kali ini sebetulnya adalah mereka tuh gak fokus macam-macam. Ya karena kan pakai GP24 jadi gak akan ada update yang terlalu fenomenal juga. Biasanya memang kalau tim-tim satelit seperti Gresini mereka itu akan fokus untuk di setup aja. Nah yang dilakukan sama Fermin Aldeguer dan Frankie Carchedi, crew chiefnya adalah untuk benerin ergonomis. Jadi sitting positionnya aja, posisi dia duduk tuh dibenerin, ada beberapa alteration yang dibikin, beberapa penyesuaian dan itu ternyata berbuah manis untuk Fermin Aldeguer. Salah satu hal yang menarik dari Fermin Aldeguer kalau katanya Marc Marquez adalah dia itu ngelihat data semua rider Ducati. Ada 6 Ducati rider di grid. Terus udah gitu Marc Marquez tuh bilang satu-satunya rider Ducati yang jago banget manage bannya dari Red Bull Ring kemarin nih sampai sprint ya, itu adalah Fermin Aldeguer. Wah, ini
luar biasa banget dan Marc Marquez memuji kelebihan dari Fermin Aldeguer ini. Jadi memang karena motor MotoGP ini kan ban bagian belakang itu sangat amat penting dan amat sangat krusial dan itu yang bisa dioptimalkan oleh Fermin Aldeguer. Terus ya, tahu nggak guys, yang menarik itu apa? Jadi ada di sektor, kalau nggak salah sektor 2 atau sektor 3, gue lupa. Pokoknya itu ada 2 left-hander di situ. Nah, di situ Marc Marquez juga bilang, ini specialty gue karena left-hander tikungan ke kiri ada 2. Terus dia ngeliat ini kenapa si Fermin Aldeguer bisa lebih cepat dari gue. Ya kan, apa yang dilakukan? Nah, balik lagi. Jadi dia bisa mengoptimalkan cara kerja ban belakang dari Ducati GP24-nya. Itu yang membuat Fermin Aldeguer bisa jadi lebih cepat daripada Marc Marquez. Makanya Marc Marquez tuh memuji banget apa yang bisa dilakukan oleh Fermin Aldeguer gitu. Nah, kemudian kita akan ngomongin juga, tentu kalian pengen tahu apa yang terjadi dengan Yamaha, karena Yamaha rider yang paling bagus finishnya adalah Fabio Quartararo. Tapi itu pun di P15. Jack Miller dan Miguel Oliveira pun juga tidak lebih baik gitu ya. Karena memang ini adalah track yang low grip seperti yang gue bilang di konten kemarin. Dan ya udah nature-nya kalau udah stop and go tuh emang susah. Bahkan ketika ditanya kira-kira di Balaton Park akan lebih baik atau enggak, Fabio Quartararo udah bilang enggak lah. Karena memang nature-nya M1 ini kalau ketemu sirkuit yang stop and go itu bye. Jadi udah kelar dan akan repot banget. Jadi ya udah dia melakukan seoptimal yang dia bisa aja. Untuk Honda lumayan banget akhirnya kita semua yang mungkin ngefans sama Joan Mir atau bahkan yang gak ngefans pun seneng juga ngeliat Joan Mir akhirnya bisa finish. Ngeliat Joan Mir finish tuh alhamdulillah ya. Apalagi dia itu lumayan loh di P6. Jadi ini adalah memang targetnya Joan Mir. Dia bilang ya gue gak mungkin pasang target gue podium apalagi juara dong. Tapi P6 aja itu sebetulnya udah merupakan hasil yang sangat luar biasa dan paling tidak ini kelihatan Honda RC 213V ini udah mulai konsisten. Paling tidak enak banget buat dikendarai. Paling tidak nggak menyiksa lah gitu katanya Joan Mir. Meskipun Luca Marini juga kemarin hasilnya tidak terlalu bagus dan ini adalah hasil dari top 10-nya yang finish dan mendapatkan poin ya guys. Jadi di P1 ada Marc Marquez, 2 Fermin Aldeguer, 3 Marco Bezzecchi, 4 Pedro Acosta. Buat KTM ini juga seri yang cukup bagus karena menunjukkan improvement dari KTM. Di P5 Enea Bastianini. Makanya tadi gue bilang KTM bagus karena Enea Bastianini juga bilang gue udah berhasil menemukan base-nya dan gue akan bisa mulai bekerja dari situ. Nggak apa-apa meskipun ini ketemunya baru setelah summer break jadi di paruh musim kedua 2025. Tapi yang namanya adjustment itu kan memang nggak pernah gampang ya. Dan Enea Bastianini sudah menunjukkan bahwa dia udah mulai ketemu. Dia harus gimana cara bawa KTM RC16 setelah dia terlalu lama di bawah bayang-bayang Ducati. Di P6 ada Joan Mir, 7 Brad Binder, ya kan? Ini kalau ada Maverick Viñales pasti dia masuk top 10 juga nih. Di P8-nya Pecco Bagnaia, 9 Raul Fernandez, dan 10 Alex Marquez. Sebelum kita ngelihat ke championship standings, ada beberapa kejadian kemarin waktu race di Austria. Jadi yang pertama itu ada Fabio Di Giannantonio yang GP25-nya meleduk gitu ya. Jadi mengalami kerusakan teknis bahkan sampai kebakar. Terus juga ada Jorge Martin yang crash meskipun kelihatannya kayak dia kesakitan tapi sebetulnya pas dia crash itu kan kakinya tuh kayak nyangkut gitu ya di motornya. Tapi nggak ada sesuatu yang serius meskipun dibawa ke medical center untuk dicek lebih lanjut. Tapi semuanya aman-aman aja, alhamdulillah. Tapi pas kalian ngeliat dia duduk dan kayak agak kesakitan gitu sebetulnya itu karena dia tertekan sama airbag yang ada di leather suit-nya. Tapi nggak ada apa-apa. Nah ini adalah championship standings-nya untuk seri setelah Red Bull Ring. Jadi ini udah seri yang ke-13, jadi minggu depan di Balaton Park kita udah masuk ke seri 14. Marc Marquez memimpin dengan 418 poin, Alex Marquez di posisi kedua dengan 276 poin. Selisihnya dengan Marc Marquez adalah 142 poin. Pecco Bagnaia ada di P3 dengan 221 poin, selisihnya 197 poin dengan Marc Marquez. Jadi kalau pertanyaannya sekarang, di seri mana Marc Marquez bisa bungkus World Championship-nya untuk tahun 2025 ini? Kalau menurut hitungan banyak orang ada beberapa kemungkinan. Memang ada yang pernah bilang di Misano bisa nggak nih gitu. Sebetulnya mungkin aja, tapi kan tentunya ada faktor di mana Alex Marquez tuh DNF terus gitu ya. Nah jadi kayaknya kalau Misano tuh adalah target yang terlalu optimis kalau gue bilang juga. Tapi ada 2 sirkuit lagi yang kemungkinannya jauh lebih besar.
1 di Motegi dengan skenario Marc Marquez-nya menang terus, Alex Marquez ada di DNF juga. Atau mungkin dia nggak dapat poin gitu ya. Atau yang paling besar lagi kemungkinan ya Marc Marquez ini bisa membungkus gelar juara dunianya di tahun 2025 ini di sirkuit Mandalika. Malah kayaknya hari Sabtunya udah bisa selebrasi tuh kalau dia menang terus. Bahkan ya guys, jadi kalaupun sekarang nih Marc Marquez bilang, gue santai-santai aja deh, biarin Alex yang menang terus. Alex menang terus nih, sprint menang, Grand Prix menang, sampai seri terakhir. Marc Marquez pun masih tetap jadi juara dunia sampai di seri terakhir. Meskipun dia nggak menang ya, jadi yang menang nih Alex Marquez aja terus P1 di sprint dan juga di Grand Prix. Marc Marquez itu tetap menang dengan margin kayaknya kalau nggak salah masih 70-an gitu deh. Selisihnya masih unggul juga daripada Alex Marquez. Jadi memang sedominan itu Marc Marquez di tahun 2025. Makanya nggak salah ya kalau Casey Stoner bilang kayaknya kalaupun gue pakai Ducati atau gue pakai Honda, pokoknya gue masih race lah sekarang ya, belum tentu gue bisa mengalahkan Marc Marquez juga karena memang sekarang ini di tahun 2025 Marc Marquez itu bukan cuma kenyang pengalaman, bukan cuma punya talenta luar biasa, tapi Marc Marquez ini juga sekarang nih di tahun 2025 menurut gue fisiknya juga udah 100% prima gitu, 100% tuh bener-bener maksimal banget, makanya dia bisa sangat mendominasi seperti sekarang. Next race minggu depan guys, lanjut langsung. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi membersnya Pedok Talk, gue akan muncul lagi mulai dari hari Sabtu. Jadi Sabtu tuh gue udah wrap up apa yang terjadi di sesi hari Kamis, Media Day, dan juga sesi hari Jumat. Hari Jumat itu ada free practice 1 dan juga practice. Biasanya gue akan langsung memberikan analisa di hari Sabtunya. Jadi di Balaton Park ini seri ke-14 kita kenalan dulu sama sirkuitnya karena ini sirkuit baru diresmikan tahun 2023. Sebelumnya MotoGP kalau race di sini adalah di sirkuit Hungaroring dan terakhir kali MotoGP race di sini itu tahun 1992, 33 tahun yang lalu. Nah, ini adalah sirkuit Balaton Park udah dipakai sama Superbike, jadi udah duluan race di sini dan ada beberapa catatan pentingnya juga di sektor-sektor mana yang harus berhati-hati di sirkuit ini. Terus Ducati juga udah melakukan private testing ya beberapa minggu yang lalu. Jadi waktu itu Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Michele Pirro juga, Fabio Di Gia, Franco Morbidelli, Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer udah melakukan tes di sini untuk bisa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sirkuit. Ini adalah sirkuit yang punya panjang 4,08 km, lebarnya 12 meter, longest straight-nya 665 meter, punya 7 tikungan ke kanan dan 10 tikungan ke kiri. Ini anti-clockwise dan sirkuitnya stop and go. Nah, untuk menutup, jadi memang sirkuit ini tuh harus sangat berhati-hati di tikungan 2 dan juga 3. Karena biasanya semua rider ini rame-rame datang di saat bersamaan dan disinilah yang terjadi di Superbike di race 1 tahun 2025 ini. Jadi kemarin itu kejadiannya kalau nggak salah Andrea Iannone nabrak bagian belakangnya Petrucci. Nah di situ deh mulai berantakan sampai akhirnya di red flag race WSBK-nya. Itu WSBK, makanya kalau pakai motor MotoGP sebetulnya memang akan lebih tricky lagi. Tapi mudah-mudahan sih aspek keselamatannya sudah sangat diperhatikan karena tentunya MotoGP ini akan sangat lebih akan lebih menantang gitu untuk race di Balaton Park dibandingkan dengan World Superbike. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Kita akan ketemu lagi hari Minggu. Gue akan memberikan review untuk sprint race di Balaton Park. Dan juga hari Seninnya seperti biasa gue akan hadir untuk memberikan review untuk race di Balaton Park. Kalau pengen dapetin konten yang lebih dalam lagi analisanya, bisa langsung gabung dengan membershipnya Pedok Talk di link yang ada di deskripsi video ini. Sehat-sehat semuanya, kita ketemu lagi hari Minggu untuk ngomongin sprint. Bye!